Sehat kok. Indonesia air tanah di sana aku berdiri jadi padu Indonesia bangsaku bangsa dan tanah airku marilah kita bersatu Indonesia bersatu hiduplah Tuhan negeriku bersatu rakyatku semua bangunlah jiwanya bangunlah untuk Indonesia Indonesia yang merdeka merdeka Tuhan yang bercinta Indonesia yang merdeka merdeka hiduplah Indonesia Indonesia yang merdeka merdeka Tuhan yang bercinta Indonesia yang merdeka merdeka hiduplah Indonesia. Seterusnya diperkenalkan duduk kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Seperti biasa kita ucapkan salam khas SMK Teknipal. SMK Teknipal. Satu kata, satu tema, satu tujuan Teknipal Jaya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Oke, silakan dipimpin. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk mengajukan jenis masing-masing. Doa, silakan. Doa, dua kali istirahat berempat, gerak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih sudah dipimpin berdoa. Nah, mari kita doakan untuk teman-teman kalian yang sedang sakit dan tidak bisa hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, Bapak mau tanya, kira-kira yang lagi happening di dunia ini apa? Hari guru. Oh, hari guru, benar. Hari guru, selain hari guru, apa? Oh, Prabowo berarti terkait pemilihan umum. Dan juga ada gencatan senjata di Palestina. Nah, kita harus bisa mengambil hikmahnya. Hikmah dari apa? Dari yang pertama terkait dari guru tersebut. Sejatinya manusia itu adalah guru bagi dirinya sendiri. Dan kalau terkait bangsa di Palestina, kita juga harus menjadi sebuah pelajaran bangsa kita. Jangan sampai terjadi yang namanya perpecahan, mengorbankan hak dan kewajiban orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa dimengerti? Ya. Oke, untuk kegiatan kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk ini kalau menurut kalian kata-kata majemuk itu seperti apa? Majemuk, ayo. Apa? Majemuk, kalimat majemuk. Apa? Kejadiannya ada berapa kira-kira? Banyak, ada lebih dari satu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan peluang dari beberapa peluang. Akan ada kejadian majemuk. Nah, sebelum kita
mulai kegiatan tersebut, Bapak akan memutarkan sebuah video. Videonya tentang dari mana sih peluang itu berasal. Ambil yang baik, jangan diambil yang tidak baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah ya, video berikut ini ada beberapa video nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama dari Mas YouTubers ini, dia juga penggiat matematika. Yang pertama kita simak sama-sama ya. Tapi nggak akan semua yang sudah semua ini waktu saya masih muda mulai sekarang nanti kalau anda dewasa ya kan sehingga ini mudah ikutin dan jadi hari ini kita akan belajar tentang peluang. Let's go. Apa itu peluang? Peluang itu adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Kenapa tidak peluang? Nah, seperti yang kita tahu di dunia ini tidak ada yang pasti. Dan salah satu contoh yang saya gunakan adalah ramalan cuaca. Misalkan peluang hujan adalah 80%. Artinya apa? Artinya kita harus sedia payung sebelum hujan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa peluang di setiap kehidupan itu pasti ada yang namanya peluang. Maka kalau kalian sudah belajar peluang, nanti diharapkan kalian bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi agar meminimalisir yang namanya kegagalan. Nah, terus dari mana peluang ini? Seorang ilmuwan ini menemukan teori tentang peluang. Berikut ini adalah penjelasannya. Baik, apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Ya, bukan terkait termotivasi untuk menang judi ya, bukan. Tadi kan ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari belajar peluang. Ya, pertama kita bisa memprediksi kejadian yang akan datang. Kita juga bisa memprediksi apa? Kemungkinannya bagaimana? Ya, selain cuaca mungkin dalam kehidupan sehari-hari nanti kalian bisa bisnis, bisa profit, business oriented profit ya. Nah, untuk kali ini kita akan diharapkan kalau kalian sudah belajar tentang peluang, diharapkan nanti setiap anak yang sudah belajar peluang bisa memprediksi. Yang pertama, mana hal yang baik untuk mereka dan mana yang kurang baik. Kalian timbang peluangnya. Apakah peluangnya ini menguntungkan buat saya ataukah merugikan? Kalau tindakannya merugikan ya jangan dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan sedikit terangkan terkait peluang kejadian majemuk. Nanti akan saya bentuk sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas. Dan penilaiannya akan Bapak lakukan untuk yang pertama terkait sikap, akan Bapak observasi pada saat kalian mengerjakan. Lalu ada keterampilan ini nanti unjuk reaksi. Jadi nanti setelah kalian berdeliberasi, kalian berdiskusi, ditampilkan di depan untuk disampaikan. Dan yang terakhir penilaian pengetahuannya yaitu dengan tugas individu. Oke ya, bisa dimengerti ya? Oke, mari kita simak
penjelasan saya berikut ini. Baik, ini terkait pembahasan kita kali ini yaitu peluang kejadian majemuk ya. Jika dua atau lebih kejadian dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru, maka kejadian baru tersebut disebut sebagai kejadian majemuk. Sama yang seperti saya sampaikan tadi. Apa tadi kejadian majemuk? Yang lebih dari satu. Jadi ada beberapa hal. Nah, beberapa hal ini membentuk kejadian baru, maka dia disebut sebagai kejadian majemuk. Nah, untuk lebih jelasnya, peluang kejadian majemuk ini nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peluang komplement. Apa itu komplement? Komplement. Apa? Ya. Bagian. Kalau komplement itu adalah bagian, maka jika kita definisikan, jika A adalah suatu kejadian dan A aksen adalah komplement dari kejadian A, maka peluangnya berlaku ini. Komplement itu artinya semisal ini ya. Misal kita ada di dalam sebuah kotak, ada bola yang berwarna merah dan biru ya. Kalau merahnya 3, birunya 10, maka total keseluruhannya ada berapa? 13. Kalau merah itu adalah komplementnya biru selain merah yang ada di dalam kotak tersebut. Itu yang disebut dengan komplement. Jadi yang bukan, tapi tetap dalam satu bagian. Dan di materi sebelumnya kita kan sudah belajar tentang ruang sampel. Ruang sampel kan seluruh kemungkinan yang terjadi. Dan yang ada di dalam ruang sampel itu adalah bagian-bagian dari komplement dan bagian dari suatu kejadian. Jadi kalau bukan A, maka B yang termasuk bagian dari ruang sampel. Ya, berikutnya. Nah, untuk peluang berlaku ini. Kalau peluang kejadian A ditambah komplement A sama dengan 1. Ingat, besar suatu peluang yang nilainya tertinggi adalah 1. Kenapa 1? Karena 1 itu adalah sebuah kepastian. Kalau 0, ketidakpastian atau kemustahilan. Nah, sehingga berlaku nih peluang A ditambah peluang komplement A sama dengan 1. Ini berlaku kebalikan. Kalau kita mau cari komplementnya A, berarti 1 dikurangi peluang A. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ini. Ada gambar berikut ya, menunjukkan sebuah sasaran tembak. Nih, sasaran tembak yang terdiri atas 2 lingkaran. Yang pertama berpusat di jari-jari 2, berikutnya berpusat di 5. Ini mulai dari pusat sampai dengan ini ya, jari-jari kan ya. Nah, sekarang tentukan peluang bahwa peluru akan mengenai daerah lingkaran dalam dan daerah lingkaran luar. Berapa peluangnya menurut kalian? Baik, kita kan mau cari daerah lingkaran dalam ya. Kalau yang di dalam berarti kan ini ya. Maka kita cari dulu. Kalau seorang pemanah anggap aja sasaran tembak atau pemanah, berarti kan yang bisa disasar itu adalah lingkaran ini kan, boleh kan? Maka kalian harus mencari apanya ini? Cari luasnya, ya luasnya. Cari luas lingkaran. Saya anggap 1 ya. Ini lingkaran dalam. Kita anggap luas lingkaran dalam. Berapa rumusnya lingkaran? Pi kali R kuadrat. Lingkaran dalamnya berapa jari-jarinya ini? 2 per 7 dikali 2 kuadrat ya, kan kuadrat ya.
maka sama dengan berapa ini? Ini 22/7 dikali 4 berapa? 8/7 berapa? 88/7 berapa? Atau pakai dalam pi juga nggak apa-apa. Misalkan begini, ini kan berarti kalau kita misalkan dalam pi ya, tetap dalam pi artinya berarti ini sama dengan pi 4 gini, tetap dalam pi biar nggak terlalu susah, sederhana aja dalam pi saja ya. Jadi maka ini bisa kita selesaikan seperti ini ya, 4 pi, atau karena perkalian itu kan bersifat komutatif berarti 4 pi ini boleh ya. Ini untuk lingkaran dalam, paham sini kan? Pi nya kan 22/7 karena saya kalau kita hitung hasilnya nggak bagus, kita kembalikan ke pi saja. Nah itu kan matematika ya, seperti itu. Berikutnya untuk lingkaran luarnya, atau karena ini adalah ruang sampel ya keseluruhannya, berarti lingkaran yang besar itu nilainya adalah berarti pi per r kuadrat, maka pi per dikali berapa itu? 5 ya, 5 kuadrat berapa? 25, berarti pi 25 atau 25 pi ini ya. Nah kalau kita mau mencari lingkaran dalam, berapa peluangnya? Peluang lingkaran dalam berapa peluangnya? Berarti 4 ya, 4 pi per 25 pi. Ini adalah peluang lingkaran dalam ya. Ini juga bisa dicoret dulu ya. Jadi sama dengan 4/25 diamat, jadi hilang pi-nya ya, seperti itu. Nah selanjutnya bagaimana kita mengetahui lingkaran luarnya? Bagaimana? Nah ini ada kaitannya dengan peluang kejadian majmuk tentang komplement, peluang komplement, dimana kalau dia termasuk ini, maka komplemennya bisa kamu cari. Berarti lingkaran luar kan, berarti ya, ini kan lingkaran dalam, berarti lingkaran luar. Komplemennya, maka ya tinggal kamu tentukan saja. Maka lingkaran luarnya adalah 1 dikurangi itu 4/25. Jadi ya 25 atau 21/25. Ini adalah peluang. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak ada, silahkan dibentuk kelompok. Ya. Silakan dibentuk kelompok 4 orang. Yo, waktu tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang sudah diperkenalkan dari teman-teman Bapak Bapak Ibrahim, Anggaria, saya Asrafa, dan saya sendiri akan mempresentasikan tugas dari Bapak Lengga yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Mas Lehan. Pembelajaran kedua selesai, dilanjutkan dengan pembelajaran ketiga. Jadi ada di soal APB-nya di sini ada dadu merah dan dadu hitam. Dadu merah di sini ada dadu merah ada 6 ruang sampel karena ada 1 sampai 6. Kemudian ada juga dadu hitam sama juga 6 karena dadu bersifatnya universal, ada 6 ruang sampel. Di sini ditanyanya adalah peluang dari muncul jumlah 2 dan juga jumlah 4. Nah, kemudian kita akan cari peluang pertamanya yaitu peluang keluar angka 2. Di sini kita mempunyai 2 dadu, jadi kita membutuhkan ada beberapa ruang sampelnya. Di sini yang paling memungkinkan angka 2 hanya hanya ada 1. Apa yang dimaksud dengan peluang sel lepas? Peluang sel lepas adalah dua kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan dan tidak biasa ditemukan di matematika. Jadi ini adalah ilustrasinya. Ini adalah saling lepas. Kejadian saling lepas. Jadi kita mempengaruhi satu sama lain. Kemudian ini adalah ilustrasi jika dia tidak saling lepas. Ini mempengaruhi satu sama lain. Oke, bisa kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Terima kasih. Penutup. Sekian yang kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sama-sama berdiskusi. Tadi sudah disampaikan dari kelompok 1 terkait permasalahan yang sudah disajikan dalam LKPD. Nah, untuk kali ini berarti apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, terkait apa? Peluang apa saja yang kita pelajari hari ini? Saling lepas dan tidak saling lepas. Bagaimana kalau peluang tersebut dikatakan saling lepas? Tidak mempengaruhi satu sama lain setiap elemennya. Kalau tidak saling lepas, mempengaruhi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kali ini karena belnya sudah berbunyi, kita akhiri sampai di sini. Tapi Bapak punya tugas
individu yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ada 10 soal yang sudah Bapak berikan, nanti sepulang sekolah bisa dikumpulkan. Ya, ada pertanyaan? Oke, terima kasih sebelumnya. Baik, perhatiannya untuk mengakhiri ada beberapa kata-kata ini ya. Perhatiannya untuk mengakhiri kegiatan kali ini agar lebih bermakna. Bapak akan menyampaikan. Pertama, kalau nanti kalian menemui permasalahan, jangan ingat Pak Rengga, tapi ingatlah matematika. Oke ya, salah satu yang perlu diingat adalah terkait program linier atau persamaan linier untuk menentukan variabel X dan Y. Bagaimana cara menentukan variabel X dan Y itu? Ada yang masih ingat? Saya ingatkan, menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi itu apa? Eliminasi berarti apa? Menghilangkan, menghapus. Mensubstitusi apa? Mengganti, substitution. Nah, oleh karena itu, kalau menemui hal, kalian harus move on. Ya, harus move on. Jadi kalau ada permasalahan, nanti bagaimana cara move on-nya? Ingat matematika, jangan ingat Pak Rengga. Ingat persamaan linier. Bagaimana menentukan? Pertama, kita hapus, kita hilangkan permasalahan yang ada, ganti dengan hal-hal yang positif agar kalian bisa move on. Jadi orang hebat bukan perkara orang bisa menyelesaikan masalah, tapi move on dari masalah. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Pak Rengga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.